COVID-19 menyerang seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Kasus COVID-19 khususnya di Indonesia semakin meningkat. Begitupun dengan kasus yang meninggal serta yang sembuh. Keduanya sama-sama meningkat. Virus SARS-CoV-2 yang merupakan virus penyebab COVID-19 menyerang sistem pernapasan pada manusia. Gejala dari COVID-19 diantaranya adalah pusing, bersin, batuk, napas pendek atau kesulitan bernapas, gagal ginjal, serta demam. Dari beberapa informasi yang telah disampaikan, baik itu jumlah kasus meningkat, jumlah kasus yang meninggal meningkat, dan jumlah yang sembuh meningkat, ataupun gejala COVID-19 lainnya, kira-kira seberapa pentingkah sistem pernapasan bagi keberlangsungan hidup manusia? Dan mengapa sistem pernapasan penting bagi keberlangsungan hidup manusia? Apa kita langsung mulai saja? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Ibu. Nah, hari ini kita membahas mengenai sistem respirasi ya. Tadi sudah kita diskusi mengenai virus COVID-19 yang sekarang menjadi pandemi di seluruh dunia, kemudian SARS-CoV-2 yang merupakan virus penyebab COVID-19 ini menyerang sistem pernafasan atau sistem respirasi pada manusia. Apakah suara Ibu mendengung? Iya, sedikit, Bu. Iya, Bu. Jelas tidak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Nah, kita juga sudah mengetahui bagaimana pentingnya sistem pernafasan bagi keberlangsungan hidup manusia. Kemudian kita juga tahu bahwa sistem pernafasan itu memberikan kita oksigen yang berfungsi untuk membantu menghasilkan energi sehingga kita bisa bergerak, sehingga kita bisa mencerna, sehingga kita bisa makan dan bisa hidup seperti ini. Iya, nanti. Di dalam sistem respirasi ini diperlukan alat-alat atau organ-organ yang dapat menyokong atau mensupport sistem respirasi ini agar fungsi dan perannya itu berperan dengan baik. Nah, kira-kira di sini anak kelas 11 MIPA 1 kalian tahu tidak? Organ-organ atau alat-alat yang dapat mensupport, yang dapat menyokong.
yang tahu? Organ-organ sistem pernapasan. Kita bernapas melalui Paru-paru. Hidung. Paru-paru. terus. Jangan malu-malu ya. Hidung. Hidung, Bu. Kemudian paru-paru, hidung, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai Baik. alat-alat atau organ-organ yang ada pada sistem respirasi. Tapi selain itu tidak bisa digerak. Nah, ini adalah alat-alat pernapasan atau alat-alat pada sistem respirasi, di mana di sini ada rongga hidung, kemudian rongga mulut, ada faring, ada laring, ada trakea, paru-paru, bronkus yang bercabang menjadi dua yang merupakan percabangan dari trakea, kemudian ada bronchiolus yang merupakan percabangan dari bronkus, dan selanjutnya ada alveolus. Nah, di sini ada rongga mulut. Kenapa? Karena ada suatu mana kita di mulut gitu. Ketika hidung kita tersumbat, ketika hal-hal lain dan sebagainya ya. Organ yang pertama adalah hidung, di mana hidung ini merupakan organ terluar atau organ pertama yang dimasuki oleh udara ketika kita menghirup udara. Napas melalui mulut. Ketika kita saluran pernapasan kita terganggu, misalkan ketika kita sedang flu, ketika kita kelelahan berolahraga sehingga kita terengah-engah dan memungkinkan kita bernapas melalui mulut, tetapi bernapas melalui hidung ini lebih baik daripada bernapas melalui mulut. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak kenapa bernapas melalui hidung ini lebih baik daripada kita bernapas melalui mulut? Kan kalau misalkan lewat hidung itu ada rambut atau bulu yang bisa menyerap kotoran dahulu. Betul. Pada umumnya memang organ atau komponen rambut di hidung ini benar-benar di-highlight oleh kita karena rambut-rambut yang ada di hidung ini dapat menyaring udara dari partikel-partikel lain yang tidak diinginkan oleh tubuh kita, namun ada komponen lain yang di dalam hidung ternyata perannya itu hampir sama dengan rambut-rambut yang ada di hidung. Nah, organ itu adalah selaput lendir atau membran mukosa, di mana selaput lendir atau membran mukosa ini akan menghasilkan cairan kental yang disebut dengan mukus. Sehingga ketika ada partikel-partikel udara yang masuk ke dalam hidung kita, itu akan tersaring atau nyangkut di dalam lendir-lendir yang bersifat lengket tadi. Sehingga partikel-partikel debu, partikel-partikel virus, dan lain sebagainya itu tidak akan masuk ke dalam saluran pernapasan lebih dalam, lebih lanjut. Nah, di dalam ini adalah anatomi hidung. Di dalam hidung itu ada tulang hidung, tulang rawan ya, tulang cartilago. Kemudian ada saraf pembau, sehingga hidung kita dapat mencium aroma bau-bau dan lain sebagainya. Kemudian dari saraf pembau ini yang dapat merespon suatu bau yang ada di dalam lingkungan itu akan diteruskan oleh saraf pembau ke otak. Ini adalah silia atau rambut-rambut hidung yang dapat menyaring udara ketika udara-udara tersebut kotor. Selain itu, hidung juga mentreatment udara itu dalam 3 hal. Yang pertama adalah sehingga suhu udara yang masuk melalui hidung itu lebih hangat, kemudian kelembaban
udaranya. Hal yang berperan dalam penyesuaian suhu atau menghangatkan udara ini adalah pembuluh-pembuluh udara yang ada pada hidung. Nah, untuk organ selanjutnya adalah faring, di mana faring ini merupakan percabangan dari dua saluran. Saluran apa saja yang dimaksud? Tenggorokan atau nasofaring yang merupakan saluran pernapasan, dan esofagus yang merupakan saluran dari pencernaan. Pada bagian faring ini terdapat laring. Apakah kursor Ibu kelihatan bergerak di situ? Iya, Bu. Kelihatan ya? Nah, jadi setelah udara memasuki hidung, kemudian udara tersebut ditreatment agar lembab, agar hangat, agar bersih, kemudian udara tersebut masuk melalui faring, kemudian menuju laring. Nah, di mana laring ini kita kenal dengan kotak suara. Laring ini tersusun dari lempengan tulang-tulang rawan, di mana tulang rawan ini membentuk jakun. Coba yang pria ketika pegang jakunnya kemudian berbicara, maka di situ akan ada getaran. Nah, itu merupakan wilayah dari laring. Di dalam laring ini terdapat epiglotis. Di dalam laring ini terdapat epiglotis atau di dalam laring ini terdapat epiglotis atau katik penutup saluran pernapasan. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa kita tidak boleh makan sambil berbicara? Ada yang bisa menjawab? Karena nanti akan tersendak. Saluran laringnya terganggu. Di mana Lena? Siapa tadi yang menjawab? Karena ketika kita berbicara sambil memakan itu memungkinkan kita untuk tersedak. Apalagi ketika kita memakan makanan yang cukup besar atau makanannya itu cukup padat, maka itu akan berbahaya apabila kita tersedak. Misalkan kita memakan buah-buahan, di mana buah-buahannya itu terdapat biji seperti rambutan atau salak ya biasanya. Kemudian ketika kita makan sambil itu memungkinkan biji salak atau biji rambutan itu masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Ketika biji yang begitu besar dan begitu masuk ke dalam kita akan terhambat sehingga kita sulit untuk bernapas dan kita kehabisan oksigen untuk menghasilkan energi sehingga kita tidak bisa bergerak atau kita tidak bisa memerankan organ-organ tubuh kita dengan baik dan bisa menimbulkan kematian. Oleh karena itu kita tidak boleh makan sambil berbicara. Nah, pada laring ini perlu di-highlight epiglotis, di mana epiglotis ini merupakan katup penutup saluran pernapasan ketika kita makan atau minum, sehingga dapat mencegah makanan atau minuman itu masuk ke dalam saluran pernapasan. Setelah udara memasuki hidung, kemudian faring dan laring, selanjutnya udara akan memasuki trakea. Di mana trakea ini berbentuk tabung memanjang. Di situ ada gambarnya kan ya? Iya. Di mana trakea ini berbentuk tabung memanjang dan tersusun atas tulang-tulang rawan, di mana tulang-tulang rawan tersebut membentuk gelang atau cincin yang dapat mencegah trakea itu terlipat ke dalam. Ketika trakea itu terlipat ke dalam, maka trakea tersebut akan semakin menebal. Ketika saluran pernapasan semakin menebal, maka masuknya udara ke dalam saluran pernapasan itu akan terhambat. Sehingga cincin-cincin atau gelang-gelang yang atas tulang rawan tadi mencegah trakea untuk melipat ke dalam.
seperti itu. Nah, kemudian pada bagian trakea ini, pada otot dalam trakea ini terdapat jaringan epitel, di mana jaringan epitelnya itu terdapat silia-silia yang mencegah partikel-partikel yang belum tersaring oleh hidung itu masuk ke dalam paru-paru atau bronkus, bronchiolus alveolus yang ada di dalam paru-paru. Jadi organ dalam trakea itu adalah otot, kemudian jaringan epitel, kemudian di atas jaringan epitel itu terdapat silia-silia yang dapat mencegah partikel-partikel debu atau partikel-partikel asing yang belum tersaring oleh hidung itu masuk lebih lanjut ke dalam saluran pernapasan. Nah, selanjutnya adalah bronkus. Jadi ketika udara memasuki trakea, selanjutnya udara akan memasuki bronkus. Nah, tapi sebelumnya perhatikan gambar ini, gambar yang kuning ini. Nah, gambar yang kuning ini merupakan silia yang melapisi trakea tadi. Jadi bisa dibayang ketika ada partikel-partikel halus atau partikel-partikel debu yang terbawa oleh udara akan terhambat pada silia ini yang nantinya akan dikeluarkan bersama dengan karbon dioksida dan uap air. Nah, lanjut pada bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea, ada 2 cabang, bronkus kanan dan bronkus kiri, di mana bronkus kanan nanti akan masuk ke paru-paru kanan, kemudian bronkus kiri akan masuk ke dalam paru-paru kiri. Nah, di dalam bronkus, kemudian masuk ke dalam paru-paru, bronkus tersebut akan bercabang-cabang lagi menjadi bronchiolus. Nah, gambar ini merupakan percabangan dari bronchiolus. Organ selanjutnya adalah paru-paru. Berarti tadi setelah udara memasuki hidung atau mulut, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, maka selanjutnya udara akan memasuki paru-paru. Nah, paru-paru ini ada 2, ada paru-paru kanan dan ada paru-paru kiri. Tetapi di antara kedua paru-paru tersebut terdapat perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya itu terletak pada lobus atau gelambirnya. Jadi ada paru-paru kanan memiliki 3 gelambir atau 3 lobus. Ini adalah gelambirnya. Lihat ya, ini adalah yang paling bawah, lobus yang paling bawah atau gelambir yang paling bawah. Kemudian ini adalah lobus tengah. Dan ini adalah lobus atau gelambir yang paling atas. Kemudian paru-paru kiri hanya memiliki 2 lobus saja, yaitu lobus yang paling bawah dan lobus yang paling atas. Paru-paru ini dilindungi oleh selaput, di mana selaputnya itu disebut pleura. Selaput pleura ini terdiri dari 2, yaitu pleura parietal dan pleura viscera. Untuk pleura parietal ini merupakan selaput yang melapisi paru-paru bagian dalam. Kemudian selaput yang lainnya, yaitu pleura viscera, itu melapisi tulang rusuk selama proses pernapasan. Nah, paru-paru ini tempat perpindahan atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tepatnya ini pada alveolus. Alveolus itu jamaknya adalah alveoli. Nah, kenapa alveolus ini memungkinkan sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen? Berikut adalah penampakan atau wujud dari alveolus, di mana alveolus ini seperti gelembung-gelembung kecil, halus dan berdinding tipis, sehingga alveolus ini memungkinkan udara, oksigen dan karbon dioksida ini berdifusi. Nah, kira-kira pada masih ingat tidak? Difusi itu apa? Osmosis, difusi, masih ingat tidak? Yang masih ingat? Lupa lagi, Bu. Kenapa? Esa? Lupa lagi. Difusi itu adalah perpindahan suatu zat dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Contohnya apa? Selain udara, contohnya adalah teh, kemudian parfum. Ketika teh celup di dalam kainnya,
itu konsentrasinya tinggi. Ketika teh tersebut dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air, konsentrasi teh di gelas itu rendah. Sehingga ketika dicelupkan teh tersebut dari konsentrasi tinggi, teh tersebut akan berpindah ke konsentrasi rendah, sehingga air pada gelas itu akan berubah warna menjadi kecoklatan. Begitu juga parfum, misalkan ibu memakai parfum di sini, tetapi terciumnya sampai ke kalian karena konsentrasi parfum di ibu lebih tinggi, sedangkan konsentrasi parfum di kalian lebih rendah, sehingga parfum akan berdifusi atau berpindah dari konsentrasi yang lebih tinggi, yaitu di ibu, kemudian berpindah ke konsentrasi yang lebih rendah, seperti itu. Nah, bagaimana kemudian mekanisme pertukaran gas ini? Jadi oksigen yang terdapat dalam udara pernafasan ini akan berdifusi melewati dinding alveolus. Kemudian setelah melewati dinding alveolus, oksigen tadi akan memasuki pembuluh darah atau kapiler-kapiler darah, dan selanjutnya oksigen tersebut akan disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, kemudian bagaimana dengan karbon dioksida dan uap air yang merupakan pembuangan dari sistem pernapasan? Oksigen dari pembuluh darah itu akan didifusi masuk ke dalam alveolus. Kemudian dari alveolus, karbon dioksida dan uap air akan dikeluarkan melalui mulut, dikeluarkan keluar tubuh kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah mekanisme pernapasan. Di sini ada dua fakta. Yang pertama ada respirasi atau pernapasan itu selalu berlangsung setiap saat. Meskipun kita sedang berbicara, misalkan secara tidak sadar, kita itu sedang bernapas. Itu karena pernapasan ini diatur oleh saraf otonom atau saraf bawah sadar kita. Kemudian fakta yang kedua adalah sifat udara ini bergerak dari tempat bertekanan tinggi ke tempat bertekanan lebih rendah. Nah, keluar masuknya udara ini dipengaruhi oleh tekanan-tekanan tersebut. Nanti akan kita bahas pada mekanisme pernapasan selanjutnya. Nah, mekanisme pernapasan ini yang perlu di-highlight ada 4. Yang pertama ada inspirasi, yang kedua ada ekspirasi. Di mana inspirasi ini merupakan proses terjadinya udara masuk ke dalam tubuh kita, udara masuk ke dalam paru-paru. Kemudian ekspirasi ini merupakan proses terjadinya udara keluar dari paru-paru ke atmosfer atau ke lingkungan luar tubuh kita. Karena mekanisme pernapasan ini ada organ lain yang berperan, yaitu otot-otot antar tulang rusuk dan otot-otot diafragma, maka mekanisme pernapasan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah mekanisme pernapasan dada, dan yang kedua adalah mekanisme pernapasan perut. Nah, di sini ada mekanisme pernapasan dada. Yang perlu ditekankan atau yang perlu difokuskan pada pernapasan dada ini adalah otot-otot antar tulang rusuk. Di sini ada pengertian dari pernapasan dada, bahwa pernapasan dada adalah pernapasan yang terjadi akibat gerakan otot antar tulang rusuk. Di dalam pernapasan dada ini ada inspirasi dan juga ekspirasi. Bagaimana terjadinya inspirasi? Inspirasi pada pernapasan dada ini terjadi ketika otot antar tulang rusuk itu berkontraksi. Berkontraksinya otot antar tulang rusuk itu membuat rongga dada akan semakin besar. Ketika rongga dada semakin besar, maka rongga tersebut sebelumnya tidak dipenuhi dengan udara, sehingga tekanan udara pada rongga dada yang besar tadi kecil. Kecilnya tekanan udara pada rongga dada memungkinkan masuknya udara dari luar tubuh, karena tekanan udara pada luar tubuh kita lebih besar daripada tekanan di dalam rongga dada. Nah, bagaimana dengan mekanisme ekspirasinya? Mekanisme ekspirasinya itu terjadi ketika otot antar tulang dada ini
otot antar tulang dada ini berelaksasi atau kembali pada posisi semula. Ketika otot antar tulang dada ini kembali pada posisi semula, maka tekanan dari rongga dada ini akan semakin mengecil, kemudian tekanannya itu semakin besar, sehingga udara tertekan, tekanan udara semakin besar, sehingga udara yang ada di dalam paru-paru atau udara yang ada di dalam rongga dada ini akan keluar menuju atmosfer atau keluar menuju luar tubuh kita. Nah, selanjutnya adalah pernapasan perut. Kalau di pernapasan perut ini, yang perlu kita highlight atau yang perlu kita fokuskan adalah diafragma, otot-otot diafragma. Ini dia adalah otot-otot diafragma yang melengkung ini. Nah, pada saat keadaan normal, jadi diafragma itu melengkung seperti ini. Dan ketika dia berkontraksi, maka diafragma itu akan semakin mendatar, hampir mendatar, tetapi tidak mendatar sekali ya. Nah, mekanisme pernapasan perut ini terdiri dari dua juga, ada inspirasi dan ada ekspirasi. Pada proses inspirasinya, otot diafragma itu akan berkontraksi atau mendatar. Mendatarnya otot diafragma ini memungkinkan rongga dada akan semakin membesar, tekanan udara di dalam rongga dada akan semakin mengecil, dan udara akan masuk ke dalam paru-paru karena tekanan di luar lebih besar daripada tekanan di dalam rongga dada kita. Kemudian mekanisme ekspirasinya, diafragma akan kembali ke posisi semula atau melengkung seperti ini, melengkung seperti yang ini. Hal ini memungkinkan rongga dada akan semakin mengecil, sehingga tekanan di dalam rongga dada akan semakin besar dan memungkinkan udara akan keluar dari paru-paru menuju keluar tubuh atau ke atmosfer. Nah, sebelumnya di sini gua akan menunjukkan kepada kalian, Ibu ada alat peraga sederhana. Ini dia alat peraganya. Anggap saja alat ini bagus ya. Nah, anggap saja ini adalah rongga hidung atau rongga mulut, kemudian laring, trachea, kemudian yang bercabang dua ini adalah bronkus, dan balon yang merah ini adalah paru-paru, kemudian balon yang hijau ini adalah otot-otot diafragma. Kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Ketika, diafragma itu kan pada normalnya itu melengkung. Dalam keadaan normal itu melengkung. Ketika diafragma berelaksasi atau dalam keadaan normal, maka di sini paru-paru itu atau rongga dada itu kosong akan udara. Karena tekanan di dalam paru-paru ini lebih besar daripada tekanan yang ada di atmosfer, sehingga memungkinkan udara ini keluar dari paru-paru menuju ke atmosfer. Namun berbeda ketika otot-otot diafragma ini berkontraksi atau menuju ke bawah dan hampir datar, maka terlihat tidak balon itu terisi oleh udara. Iya. Nah, ketika otot diafragma itu berkontraksi atau menuju ke bawah, maka di situ rongga-rongga dada akan membesar dan tekanan udara menjadi lebih rendah, sehingga memungkinkan udara akan masuk dan paru-paru akan terisi oleh udara. Dapat dipahami? Iya, Ibu. Oke. Selanjutnya adalah lagi ya. Slide-nya terlihat? Terlihat. Ada tulisan apa di slide-nya? Kelainan penyakit. Ada sistem Inspirasi. Oke, kita sekarang akan membahas mengenai kelainan dan penyakit pada sistem respirasi. Selain COVID-19 atau coronavirus disease 19 yang sudah kita bahas di WhatsApp group, ternyata masih banyak penyakit atau gangguan-gangguan lain pada sistem pernapasan yang
dapat berakibat fatal gitu bagi keberlangsungan hidup manusia. Penyebabnya banyak sekali penyebab dari adanya gangguan-gangguan atau kelainan-kelainan pada sistem respirasi manusia seperti polusi udara, kemudian asap rokok, kemudian kebiasaan atau habit, stres, alergi, ada juga yang genetik. Nah, baiklah, untuk penyakit yang pertama adalah asfiksia. Di mana asfiksia ini merupakan suatu kondisi kekurangan pasokan oksigen yang disebabkan ketidakmampuan bernapas secara normal. Di situ terlihat tidak ada gambar bayi? Iya. Terlihat ya? Jadi bayi itu merupakan bayi yang terlahir prematur. Di mana bayi prematur ini terlahir belum pada waktunya gitu. Usia kandungan baru 7 bulan sudah lahir, 8 bulan sudah lahir, harusnya itu kan 9 bulan 2 minggu, kurang lebih segitu ukuran usia kandungannya. Nah, tetapi bayi-bayi yang prematur ini organ-organ yang dimilikinya itu belum sempurna. Salah satu organnya itu adalah paru-paru. Kebanyakan bayi-bayi yang terlahir prematur ini harus dibantu dengan alat bantu untuk bernafas, seperti alat bantu oksigen, seperti gambar ini, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah bronkitis, di mana bronkitis ini adalah penyakit peradangan pada bronkus. Pada bronkus, terlihat tidak gambar yang ini? Terlihat. Lihat ya, di sini pada penderita bronkitis, bentar ya. Oke, dilanjut ya. Pada penderita bronkitis, jadi pada bronkusnya itu terdapat lendir-lendir, sehingga penderitanya itu terus-terusan batuk untuk berusaha mengeluarkan lendir yang ada pada bronkusnya tersebut. Nah, ada beberapa jenis bronkitis, ada bronkitis akut dan ada bronkitis kronis. Penyebab dari bronkitis kronis dan bronkitis akut ini berbeda. Jadi bronkitis akut ini biasanya disebabkan oleh bakteri, kemudian hanya bersifat sementara seperti beberapa minggu, beberapa hari, dan sementara itu bronkitis kronis itu disebabkan oleh pencemaran udara, kemudian merokok, dan lain sebagainya. Ada lagi peradangan biasanya pada hidung yang disebut dengan sinusitis, kemudian pada laring yang disebut dengan laringitis, dan ini pada bronkus yang disebut dengan bronkitis. Kelainan selanjutnya adalah emfisema, di mana emfisema itu merupakan alveolus atau alveoli. Alveoli ini berarti jamaknya dari alveolus. Berarti alveolus yang pecah ini banyak, sehingga penderita dari emfisema ini sangat kesulitan untuk bernafas karena pertukaran oksigennya itu dengan karbon dioksidanya itu kurang maksimal. Bagaimana cara menyembuhkan alveolus yang sudah pecah tadi? Tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa dicegah dengan mengurangi merokok atau berhenti merokok secara mutlak, secara absolut. Nah, untuk penyakit selanjutnya adalah asma, di mana asma ini merupakan alergi ya, disebabkan oleh alergi seperti alergi debu, kemudian alergi rambut-rambut hewan, misalkan alergi rambut-rambut kucing, rambut-rambut rabbit, dan mamalia-mamalia lainnya. Kemudian asma ini dapat disebabkan oleh stres, psikologis, dan lain sebagainya. Memang stres dan gangguan psikologis ini dapat memicu penyakit lain selain dari asma ini seperti
abnormalitas dapat mah dan Oke, dilanjut ya. Selanjutnya adalah kanker paru-paru. Sudah ada belum gambarnya? Ada. Ada, Bu. Ada ya, Udah ada. kanker paru-paru. Ada lung cancer, di mana pemicunya ini sebagian besar itu adalah asap rokok. Jadi jangan hanya menghindari merokoknya, tetapi kita juga harus menghindari asap rokok. Karena terkadang perokok pasif itu lebih banyak atau lebih rentan terkena penyakit-penyakit seperti ini daripada dibandingkan dengan perokok-perokok yang aktifnya. Seperti itu. Nah, bagaimana kanker paru-paru ini? Menyebabkan sebuah sel atau beberapa sel di mana sel-sel tersebut tidak bisa kita kontrol, tidak bisa dikontrol oleh tubuh kita untuk membelahnya itu terbatas saja gitu. Tidak bisa seperti itu kalau kanker. Jadi sel-sel kanker ini mereka itu membelah secara terus-menerus sehingga mereka itu semakin banyak dengan waktu yang relatif cepat. Kemudian penyebarannya juga ketika tidak diobati atau tidak ditangani dengan baik, maka penyebarannya juga akan semakin cepat. Di sini ada stage 1 atau stadium 1 dalam kanker paru-paru. Ini masih terlihat kankernya itu sedikit. Meskipun sedikit tetap saja ini namanya adalah kanker gitu. Jadi pengontrolan dari selnya itu tidak bisa kita kontrol sehingga akan terus membelah dan menjadi besar. Ini adalah stadium 2, terlihat ada bercakan-bercakan lumayan besar. Kemudian ini adalah stadium 3A, sudah ada noda di mana-mana di paru-paru yang sebelah kiri. Kemudian ini ada stage 3B, hampir semua paru-paru ini ada sel-sel kankernya. Kemudian ini adalah stage 4 atau stadium 4, ketika kanker tersebut sudah menyebar ke seluruh anggota tubuh kita seperti otak, kemudian hati, paru-paru, ginjal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hindarilah asap rokok, bukan hanya merokoknya saja. Seperti itu ya. Tidak? Jelas. Penyakit selanjutnya adalah fibrosis sistis, di mana penyakit ini merupakan penyakit pada sistem pernapasan yang merupakan penyakit turunan atau penyakit genetik yang diturunkan dari orang tuanya ke anaknya. Penyakit ini tidak bisa disembuhkan, sama halnya dengan albino, kemudian sama halnya dengan buta warna. Penyakit-penyakit genetik ini sulit disembuhkan, tapi pengobatannya atau cara mentreatmentnya adalah memberikan obat-obat atau memberikan fasilitas-fasilitas agar penderita penyakit fibrosis sistis ini aman, seperti helm atau penghangat dan lain sebagainya. Pada fibrosis sistis ini, jadi penderitanya itu mensekresi atau menghasilkan lendir atau cairan yang lebih banyak daripada orang normal, seperti keringatnya. Kemudian keringatnya atau lendir yang dihasilkannya itu lengket gitu, lendir yang lengket gitu, sehingga cairan-cairan tadi masuk ke dalam alveolus dan bronkus serta saluran pernapasan lainnya. Dengan adanya cairan-cairan yang lengket, itu udara yang masuk ke saluran pernapasan itu akan sulit. Sehingga penderitanya itu susah dalam bernafas dan tidak nyaman dalam bernafas. Nah, ini adalah penyakit yang terakhir. Penyakit atau gangguan pada sistem pernapasan yang terakhir adalah infeksi oleh bakteri atau virus. Salah satunya adalah COVID-19 yang sekarang sedang menjadi pandemi ini ya. Kemudian ada tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, di mana penderitanya ini seringkali batuk-batuk sampai batuknya itu berdarah ya.
untuk TBC ini dan TBC ini juga menular. Jadi agar berhati-hati untuk terapkan etika batuk yang baik agar tidak menular atau tertularkan seperti itu. Kemudian di sini ada pneumonia. Pneumonia ini disebabkan oleh bakteri sama halnya dengan Legionnaires, di mana pneumonia sama Legionnaires ini sejenis cuma berbeda penyebabnya, berbeda spesies bakteri yang menyebabkannya. Hanya saja persamaannya itu adalah paru-parunya itu berlendir atau paru-parunya itu dipenuhi oleh cairan sehingga penderitanya itu kesulitan dalam bernafas. Kemudian ada flu burung, kemudian ada SARS yang dulu, ada MERS ya, SARS yang dulu. Kalau sekarang kan virus yang menyebabkan COVID-19 itu SARS-CoV-2 ya. Kalau SARS yang dulu mah virus SARS aja. Terus ada flu burung, influenza, dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah selesai pertemuan di Zoom meeting ya. Untuk selanjutnya apabila ada yang bertanya atau ada yang ingin ditanyakan, nanti kita akan beralih lagi pada WhatsApp group. Kasihan kalian takutnya kuotanya kehabisan ya.